we will offer the water-resistant Xperia 10 Mark II in the mid-range. It features a 6-inch Full HD OLED with triple lens camera in 4 colors and will start shipping from spring onward. Halo teman-teman, kemarin kita udah bahas Xperia One Mark II dan pada kesempatan kali ini kita akan nyoba bahas yang seri menengahnya, yaitu Xperia 10 Mark II alias Xperia 10 Mark II. Ya, Xperia 10 Mark II ini adalah seri menengah atau mid-range dari Sony di 2020 ini, dimana Xperia 10 Mark II ini menjadi penerus dari Xperia 10 generasi pertama yang dulu diperkenalkan di 2019. Oh ya, untuk Xperia 10 yang generasi pertama dulu itu kita pernah review juga di channel ini, dan nanti saya cantumkan di deskripsi link reviewnya bagi kalian yang belum nonton. Dan di sini kita akan sedikit ulas hal menarik apa aja sih yang dibawa di Xperia 10 Mark II ini, dan kira-kira apa aja perbedaannya dengan Xperia 10 yang generasi pertama dulu. Oke, pertama kita lihat dulu ya dari desain fisiknya, dimana Xperia 10 Mark II ini desainnya sekarang agak beda dengan Xperia 10 sebelumnya, yang mana kali ini pakai 3 kamera yang disusun secara vertikal. Dan untuk bezel depan atas bawahnya ini sekarang lebih simetris, dimana di Xperia 10 sebelumnya bezel bawahnya super tipis tapi yang atas masih lumayan tebal. Sehingga bahasa desain di Xperia 10 Mark II ini sekarang lebih identik ke Xperia One Mark II kemarin, atau lebih condong lagi mirip ke Xperia 5 yang memiliki frame yang lebih membulat ya, atau bisa dikatakan lebih ergonomis. Oke, kemudian ke sensor fingerprintnya sekarang udah menyatu dengan tombol power, dimana saya berharap ini kemampuan fingerprintnya paling nggak harusnya minimal sama dengan yang ada di seri flagshipnya dulu di XZ series itu. Soalnya kemarin di Xperia 10 yang pertama itu pengalaman saya pakai fingerprint yang terpisah dengan tombol powernya itu performanya kurang reliable ya. Jadi semoga di Xperia 10 Mark II ini bisa lebih reliable. Oke, untuk tampilan luarnya udah ya, kemudian kita lihat jeroan spesifikasinya. Seperti apa peningkatannya? Ini dia. Bisa dilihat pada tabel perbandingan berikut ini, dimana kalau kita lihat untuk dimensi bodinya, kalau kita bandingkan dengan Xperia 10 sebelumnya, di sini ukurannya masih identik, palingan cuma nambah di panjang dan lebarnya nambah 1 mm, tapi ternyata juga lebih tipis ya. Jadi sedikit lebih panjang dan lebar tapi lebih tipis, dan bobotnya juga lebih ringan di Xperia 10 Mark II ini, dimana di Xperia 10 sebelumnya 162 gram, di sini udah 151 gram. Padahal di sini baterainya juga nambahnya lumayan signifikan di 2800 ke 3600. Jadi ini bisa dikatakan Sony melakukan efisiensi dan optimalisasi lagi ya di Xperia 10 Mark II ini, dimana dengan dimensi bodi yang relatif sama dengan bobot yang lebih ringan, baterai yang dimasukkan ternyata bisa lebih besar. Kemudian untuk sektor layar di sini untuk bentangnya masih sama 6 inci dengan rasio 21:9, resolusinya juga masih sama Full HD+, tapi kali ini udah pakai panel OLED ya. Jadi sekaligus di sini Sony pertama kali menggunakan panel OLED-nya di smartphone kelas mid-range-nya. Sekaligus ini berdampak bagus sih untuk konsumsi daya karena panel OLED ini lebih irit ke baterai. Lalu untuk prosesornya sekarang lumayan meningkat ya, dari Snapdragon 630 ke 665. Ya, walaupun bakalan lebih mantap lagi kalau pakai yang 700 series. Dan kalau kita lihat realitanya, sebenarnya untuk performa harian multitasking biasa, Snapdragon 665 ini sebenarnya udah lebih dari cukup. Apalagi pakai Xperia UI yang mirip stok Android, dan asalkan bukan gaming berat, maka performa Snapdragon 665 ini sebenarnya udah oke banget. Mengingat dulu di Xperia X dan X Compact yang pakai Snapdragon 650 aja, sampai sekarang performanya masih sangat ngegas banget. So jadi untuk Snapdragon 665 ini ya oke lah. Untuk memori di sini pakai RAM sebesar 4 GB dan internal ada yang 64 dan 128 GB dengan tipe eMMC. Jadi ini tidak akan secepat yang ada di seri flagshipnya yang udah pakai tipe UFS storage. Untuk sektor kamera ada 3, yaitu dengan setup wide, tele, dan ultrawide. Kemudian untuk focal length-nya ini masih sama persis dengan yang ada di Xperia 5, dimana resolusinya wide 12 MP, tele 8 MP, ultrawide 8 MP. Kalau untuk hasil fotonya sih saya nggak ragu ya, untuk outdoor pasti bagus-bagus saja.
Mengingat pengalaman dulu nyobain Xperia 10 yang pertama, hasil foto di kondisi outdoornya lumayan impresif, HDR-nya juga oke. Namun kala itu low light-nya lumayan drastis sih turunnya. Ya semoga di Xperia 10 Mark II ini bisa ditingkatkan, mengingat di video iklannya ini sepertinya sudah ditambahkan mode night mode khusus. Kamera depan masih sama 8 megapiksel dan pengalaman di Xperia 10 sebelumnya juga masih sama, kamera depannya bagus di kondisi outdoor aja. Oh ya, kalau kita lihat di GSM Arena, sekali lagi di sini tidak ada sensor gyroskop dan hal ini pasti berdampak pada tidak adanya fitur steady shot intelligent aktif pada perekaman videonya. Memang kalau tanpa OIS, maka stabilisasi video yang optimal biasanya memanfaatkan kombinasi sensor gyroskop. Di Xperia 10 Mark II ini sebenarnya sudah ada fitur steady shot atau AIS-nya, dan pengalaman memakai di Xperia XR2 dan Xperia 10 lalu hasilnya juga lumayan stabil. Tapi stabilnya tidak akan sekeren yang ada di Xperia XZ series yang pakai 5-axis AIS dengan bantuan sensor gyroskop. Ya, hal tersebut menurut saya sebuah deal breaker banget sih, jadi sangat disayangkan. Lalu baterai, ini meningkat cukup jauh di 3600 mAh. Kemudian terakhir ini ada sertifikasi tahan air IP6568. Oh ya, satu lagi untuk sisi softwarenya, demi meningkatkan experience layar panjangnya, Sony menambahkan fitur multi-window switcher. Jadi kesimpulannya, menurut kami Xperia 10 ini bisa jadi sangat potensial sekali dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi menjadi HP yang cukup laris dari Sony di kedepannya. Ya asalkan satu sektor ini bisa disesuaikan lagi. Ya kalian tahu sendiri ya, yaitu masalah harga. Ya biasanya untuk harga awal rilisnya Sony sering mematoknya jauh lebih tinggi dari para kompetitor. Dan untuk bocoran saat ini harga perdana Xperia 10 Mark II ini ada di 5,7 juta. Dan seperti sebelumnya, sepertinya HP ini juga tidak akan masuk resmi ke Indonesia. Oke, patut dinantikan dan mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini. Nantikan video episode selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih.